Selamat pagi pemirsa, kami kembali hadir ke hadapan anda, dengan informasi menarik dan terpercaya. Inilah informasi selengkapnya. Pandit senior ini bilang Vietnam bergetar ketakutan mendengar dua nama baru di Timnas Indonesia ini, kok bisa? Ternyata, kekuatan Timnas Indonesia akan semakin bertambah seiring dengan datangnya dua pemain naturalisasi ini. Bahkan pundit senior ini menyebut Vietnam sampai ketakutan. Sebagaimana diketahui, Timnas Indonesia akan menghadapi dua laga melawan Vietnam pada lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia, pada 21 dan 26 Maret 2024. Skuad asuhan Shin Tae-yong bertekad mengulang kemenangan mereka atas Vietnam di Piala Asia 2023 lalu. Namun anak didik Philipp Croatia tentu tak mau menyerah begitu saja. Mereka akan tampil habis-habisan untuk membalaskan kekalahan yang menyebabkan mereka terusir dari Piala Asia 2023. Di tengah-tengah persiapan menuju dua pertandingan penting itu, PSSI terus menggenjot proses naturalisasi pemain keturunan Indonesia. Rupanya kabar merapatnya pemain-pemain keturunan Timnas Indonesia yang merumput di Eropah itu membuat Vietnam ketar-ketir hingga ketakutan. Pandit senior ini bilang Vietnam bergetar ketakutan mendengar dua nama baru di Timnas Indonesia ini, kok bisa? Ternyata Timnas Indonesia bukan seperti yang dulu lagi, mereka tak bisa dianggap remeh begitu saja, kata pengamat sepak bola Bong Ropan menirukan pelatih Vietnam Philipp Croatia. Terbaru Ketua Umum PSSI Erick Thohir memastikan bahawa proses naturalisasi bagi Tom Hyer dan Ragnar Oratmangoen akan digenjot habis di awal bulan Maret ini. Proses itu akan dilanjutkan seiring dengan berakhirnya masa reses DPRI yang sudah dimulai pada tanggal 7 Februari yang lalu dan akan berakhir pada 4 Maret yang akan datang. Setelahnya berkas-berkas Tom Hyer dan Ragnar Oratmangoen langsung dibahas di Komisi 3 dan Komisi X DPRI. Kemudian dibawa ke sidang paripurna dan dibuat kepres oleh Presiden Jokowi. Tidak sampai sepekan bisa langsung diambil sumpah. Setelah itu proses pengurusan untuk alih status federasi dari KNVB Federasi Sepak Bola di Belanda ke PSSI, jelas Bong Ropan. Diharapkan sebelum pertandingan menghadapi Vietnam proses naturalisasi Tom Hyer dan Ragnar Oratmangoen sudah tuntas. Datangnya dua pemain itu diharapkan bisa menambah daya gedor skuad Garuda untuk memenangkan harga mati laga pertama di kandang dan laga kedua di Maidin, Hanoi. Artinya jika tidak menang imbang sudah bagus, 4 poin ini bekal modal buat tim Garuda kita untuk bisa mempersiapkan diri menghadapi Iraq dan Filipina di bulan Juni tanggal 6 dan tanggal 11, terang Bong Ropan. Nantinya pada laga Juni itu proses naturalisasi kiper Martin Paes juga diharapkan bisa rampung sehingga ia bisa menjaga gawang Garuda. Sebagaimana diketahui, Jay Itzis sudah diambil sumpah pada 28 Desember yang lalu. Kehadirannya akan memperkuat lini belakang Timnas Indonesia. Tentunya dengan ketambahan Tom Hyer dan Ragnar, banyak juga yang bertanya bagaimana dengan Nathan Tanjo Aon, kata Bong Ropan. Nathan tinggal ambil sumpah, ia diharapkan dalam waktu dekat punya kesempatan datang ke Indonesia, imbuhnya. Sebab pada tanggal 28 Desember 2023 yang lalu dia harusnya bersama dengan Jay Itzis untuk mengambil sumpah tapi ada penundaan ketika dia masih di Swansea City. Sekarang Nathan Tanjo Aon sudah kembali ke Belanda dan bermain di Eredivisie bersama Heerenveen, satu tim dengan Tom Hyer. Sosok Tom Hyer dan Ragnar Oratmangoen amat dibutuhkan di lini depan sebagai tukang gedor. Apalagi Ragnar bisa bermain di posisi flank sayap untuk bisa membantu Rafael Struijk, Marcelino Ferdinand, dan Jakob Sayuri di lini depan. Sementara Tom Hyer memiliki peran yang krusial di tengah, di mana ia bisa mengatur ritme permainan dan punya visi bermain bola sangat baik sekali, ujar Bong Ropan. Selain itu Tom Hyer juga spesialis bola-bola mati, maka dari itu skuad asuhan Shin Tae-yong itu tidak perlu bingung lagi siapa yang akan mengambil tendangan bebas ataupun penalti. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Bila ada salah kata mohon dimaafkan, kerana kesalahan datang dari saya pribadi yang tak luput dari salah dan dosa.